Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikola Saputra dari kelas PT IKB. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi mapel organisasi dan arsitektur komputer dari kelompok 6 dan kelompok 7 yang telah saya rangkum. Baik, materi pertama mengenai input dan output. Pengertian input dan output. Input adalah perangkat masukan yang dipasang pada komputer atau laptop sesuai dengan port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data yang diproses dalam komputer. Perangkat input juga memberikan perintah secara langsung kepada penggunanya, sedangkan output adalah perangkat keluaran yang dirancang untuk menyampaikan dan menampilkan informasi kepada pengguna. Informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk audio, gambar, dan video, dan teks sehingga dapat dilihat, didengar, dan dipahami dengan mudah oleh pengguna komputer. Selanjutnya mengenai contoh input. Input itu memiliki banyak sekali contoh seperti berikut beberapa, seperti keyboard, mouse, joystick, scanner, dan lain-lain. Seperti keyboard berfungsi untuk memasukkan kata kepada komputer atau monitor yang ingin kita masukkan. Selanjutnya contoh output. Output juga memiliki banyak sekali contoh seperti berikut beberapa: monitor, speaker, printer, proyektor, dan masih banyak lagi sebenarnya. Oke, selanjutnya mengenai materi rangkuman materi kelompok 7. Pada materi ini membahas tentang operasi sistem. Apa itu operasi sistem? Pengertiannya dari awal dulu. Operasi sistem adalah program yang mengatur sumber daya komputer, menyediakan layan bagi programan, dan menjadwal eksekusi program lainnya. Fungsi operasi sistem apa saja? Fungsi operasi sistem itu ada dua. Yang pertama, fungsi kenyamanan. Suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah digunakan. Yang kedua, fungsi efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dalam cara efisien. Terus mengenai layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi itu ada beberapa. Yang pertama itu pembuatan program, eksekusi program, akses ke program I/O, akses terkontrol ke file, akses sistem. Terus jenis sistem operasi berdasarkan sifat karakteristik sistem interaktif. Pengguna atau programan berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Mesin ini biasanya beroperasi dari sebuah konsol yang terdiri dari tampilan switch, beberapa bentuk input, dan printer. Program-program yang terbentuk kode mesin dimuatkan melalui program input, misalnya pembacaan kartu. Bila sebuah error menghentikan program, maka kondisi error ditandai dengan nyala lampu. Sistem ini memiliki dua kelemahan utama, yaitu masalah penjadwalan operasi dan waktu setup yang lama. Terus sistem batch. Sistem ini kebalikan dari sistem interaktif. Program pengguna ditampung bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan kepada operator komputer. Setelah program diselesaikan, hasilnya dicetak. Sistem ini sudah jarang digunakan, terutama untuk batch murni. Untuk sistem batch yang sederhana biasanya tidak efisien pada penggunaan prosesor karena terdapat banyak waktu tunggu bagi prosesor. Hal ini terjadi karena perangkat I/O yang lambat. Untuk sistem batch yang canggih, kondisi menunggu tersebut digunakan untuk mengerjakan program lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.